sendiri kan katanya teman lama di Jerman Bang. Artinya Pak Anof dan itu kan dulu sempat traveling ke Jerman gitu, dan Umi Afif sendiri juga di sana memfasilitasi keluarga Pak Anof di situ untuk dakwah di Jerman kan. Setaunya pihak sana tuh Pak Anof kan dulu pendakwah gitu. Saya rasa terbatas ya, kita nggak bisa jawab itu. Maksudnya ya gimana ya Mbak, mungkin kalau misalnya ada majelis jalan berkunjung itu kan silaturahim wajar ya, tapi kalau untuk sedalam itu saya rasa saya belum dapat informasi akan hal itu gitu. Soal uang 40.000 euro yang dipinjamkan Umi Afif ke Pak Anof gimana Mbak? Nah itu, ini yang saya suka, pertanyaan saya tunggu-tunggu banget. Klien saya Mbak, saya sempat nanya Mbak, kalau 40.000 euro itu dikali 18.000 aja, itu udah hampir 720 juta ya, more or less ya, kira-kira ya. Apakah masuk dalam akal logik kita, orang yang punya uang sebanyak itu, tidak berani menampakkan mukanya, tidak berani menunjukkan identitasnya, dan tidak hadir ke Indonesia? Saya rasa kalau emang domisili di luar negeri ya, itu bisa minjem loan, buat pinjam ke Indonesia, buat nagih utang itu bisa loh. Dan memang, makanya kan saya bilang, statement saya sebelumnya, domisili kami tidak pernah berubah. Kalau ada hadir. Oh, klien saya ditutup pintunya, datang kantor saya. Selama kuasa belum dicabut. Ya kan, karena saya juga mendapatkan kuasa akan hal itu gitu loh. Karena klien saya bingung Mbak. Terus terang gini, kalau seorang pengusaha itu ya, yang punya citra baik, terus dibilang berhutang, terus nggak bayar, itu kan sedikit memberikan dampak buruk. Namun alhamdulillahnya semua rekan dan partner dari klien saya juga tidak berdampak akan hal itu sih. Itu aja sih yang perlu saya tegaskan, bahwa kepada halayak ramai saya rasa masyarakat bukan mempunyai edukasi yang baik lah. Orang ngutang, memberikan pinjaman, terus dia tidak berani menunjukkan wujud aslinya. Oke, tapi benar nggak Pak Anof minjam uang itu? Makanya saya tantang. Klien saya pun bingung Mbak. Kalau emang ada, hadir, dibayar. Ada, hadir, dibayar. Tapi kalau nggak ada, dengan apa yang dilakukan? Bilang-bilang utang belum bayar, ngehujat rame-rame, kita ngapain? Kan itu kan nggak, it's not quite balance gitu kan. Kalau ditanya utang dibayar apa enggak? Nah saya tanya, kalau misalnya ternyata utang itu nggak ada, kita ngapain? Coba tanya ke dia gimana ke kita. Itu aja sih Mbak. Gitu. Cuman klien saya memang sampai hingga pada saat ini membuka pintu musyawarah yang sebesar-besarnya. Tidak ingin menambah musuh, tapi ingin menambah saudara, itu aja sih Mbak. Bang, sama ini Bang yang belum saya tangkap tuh, ini kan tadi Abang bilang si Umi Afif ini kan makhluk gaib. Iya. Karena tidak pernah menampakkan dirinya. Nah, tidak pernah menampakkan dirinya karena memang ini fiktif dan sosok Umi Afif ini tidak pernah ada, atau memang nama Umi Afif ini hanya nama samaran, lalu orang aslinya ada. Saya pernah tanya sama klien saya, siapa Umi Afif ini? Klien saya bilang, saya lupa. Kalaupun saya tahu saya kepastiannya, saya akan berani bersumpah. Tapi saya, namanya manusia punya hilaf. Kita coba bareng-bareng kita telah. Nama saya Raditya Putra Perdana. Nama abang siapa? Semua punya nama. Umi itu panggilan ibu, seingat saya. Nggak tahu lah koordinat kayak dari bapaknya gimana. Afif ini nama laki-laki setahu saya. Kalau kita muslim nih. Mohon maaf ya kalau saya keliru ya. Piliang ini fam dari orang Minang. Yang mana nama aslinya? Kan jadi tanya-tanya dong. Kalau perhutang nih, pihak pertama nama Raditya Putra Perdana yang saya lem misalnya. Yang kedua namanya JJ misalnya. Telah berhutang melakukan sepakatan dengan menerangkan para pihak terlebih dahulu. Minjam uang 40.000 euro, pinjaman 5%, itu kan jelas. Nggak mungkin saya rasa di perjanjian Umi Afif Piliang. Oke, kita balik deh. Nama anaknya Afif, nama emaknya Umi. Apa bisa loh publikasi nama orang, jelek-jelekin orang pakai nama S non S kayak gitu? Ya dong. Bener dong, kita logika aja, kita pakai logika deh. Kalau dibilang ada apa enggak orangnya, klien kan saya bilang, klien saya buka pintu 24 jam, alamat nggak pernah pindah, anaknya YouTuber terkenal, berprestasi, ya hadirlah. Kalau nggak komenin kayak lagi YouTube tuh, gue mau ketemu sama lu, pasti diinin. Bang, tapi benar nggak sih katanya satu kampung dengan Pak Halilintar? Itu saya nggak tahu. Saya kurang tahu misalkan hal itu. Mohon maaf. Bang, terkait ini Bang, ada dugaan tudingan lain juga katanya yang yang jahat di sini katanya istri pertama Pak Halilintar gitu. Sejak awal menikah sampai akhirnya dia memutuskan untuk menggugat cerai Pak Halilintar gitu. Tanggapannya seperti apa?
Kalau itu belum dapat ini ya, karena kan saya dapat kuasa jenderal misalnya dari Pak Halilintar, terus dikuasakan lagi sama anak-anaknya pun juga memberikan kuasa dari 11 memberikan kuasa kepada satu untuk menunjuk saya. Jadi maksudnya kalau dari ibu, dari tante belum ada kabar apapun. Cuman maksudnya kalau itu kan lebih ke gibah ya kita ya maksudnya. Entah jantan enggak ya kan, entah gimana saya nggak tahu lah. Walam Mas, cuma maksud saya hingga pada saat ini belum sampai interview saya sama klien saya sedalam itu Mas. Bang, yang menarik nih, tadi abang bilang kan yang bersangkutan 3 kali menikah ya, artinya menunggu masa idah. Yang ilustrasi. Iya, Ilustrasinya seperti itu. Nah, artinya mengakui anak itu apa enggak sih Bang? Soalnya kan menurut laporan dari kepolisian, aktenya sendiri ada akte lahirnya. Tanggapannya gimana Bang? Gini, saya tidak mau membahas yang ilustrasi, tapi yang saya bahas sikap klien saya. Klien saya mengakui memang ada pernikahan. Klien saya mengakui bahwa itu ada anak. Polemik di luar ini kami tidak ingin membahas lebih lanjut. Kalau memang ada kesalahan, sudah pada ranah kepolisian. Kalau memang belum puas, silakan minta keterangan di pihak kepolisian. Gitu. Berarti artinya mengakui ya? Mengakui memang ada anak itu. Dari awal mengakui. Dan seluruh anak dari Halilintar pun mengakui ya. Mengakui dengan ada adik itu mengakui. Mengakui. Tapi soal nafkah belum tahu ya Bang ya, mau diberi nafkah apa tidaknya. Gini, sebenarnya kami punya dasar sih. Kan kita kalau kita berbicara dengan hukum nih, ada dasar ya. Ada supplementary documents-nya. Ada kita punya, cuman akan kita pertunjukkan nanti. Karena kita kan masih ngasih delay period nih. 3 hari nih apabila masih ada pihak-pihak yang terus menyerang kami akan mengambil langkah hukum. Tapi kalau untuk bukti itu kami punya. Ada. Berarti langkah selanjutnya ini maksudnya akan ada laporan polisi terkait yang goib itu atau ke Ibu Happy sendiri mungkin? Lapor balik atau? Oke. Percaya nggak percaya, saya pun bingung. Klien saya ini hingga pada saat ini tidak mengizinkan untuk membuat laporan balik. Namun, setelah ada rembuknya keluarga, dari anak dan juga orang tua dan klien saya juga, dari para anak juga dengan orang tuanya ini, apabila 3 hari setelah press conference ini masih terus bergulir, maksudnya dari pihak yang ya para pihak lah, kami akan mengambil langkah hukum. Tapi langkah hukumnya apa, kami pertimbangkan lebih dahulu. Bang, katanya ada istri ketiga juga Pak Halilintar. Kalau itu nggak tahu, belum tahu kan. Saya belum dapat informasi ke sana. Manajernya mungkin ada, belum. Manajernya kali punya istri 3 nih. Sepengetahuan abang berapa bang? Sepengetahuan saya, yang saya tahu sih tante Lenggo Geni aja ya. Namanya Gian Halilintar. Ya, namanya Geni Halilintar cuma 1. Gitu. Yang kedua ini baru mau kenalan Mbak kalau dapat kuasa ntar. Mungkin 3 hari itu waktu untuk mediasi atau waktu untuk dari pihak sana buat membuka suara? Gini, kan tadi sudah saya bilang yang poin B tadi. Kita mau mediasi gimana? Rumah kita ada, pintu buka, nama ada, identitas jelas. Mau mediasi gimana? Jadi 3 hari ini setelah ada preskon ini, kan kita udah ngambil sikap nih. Ya dong, kita udah utarakan. Kalau masih bergulir, terus nyerang, memojokkan, ya kita akan ambil sikap. Cuman sikapnya apa ya tergantung gimana ya? Tergantung dari klien lah. Kalau ini kan bisa dikatakan berbarengan ya Bang, antara si Ibu Happy dan makhluk gaib itu. Ada dugaan nggak sih Bang kalau memang ada yang menunggangi ini untuk menjatuhkan nama Halilintar itu? Ya kalau itu sih sebenarnya kalau ini jadi LP, kalian kami undang. Bukti tadi nafkah saya buka, indikasi ke sana saya buka. Namun karena klien saya ini, saya bingung juga ini baik banget ya, nggak mau nyerang balik ya. Jadi kita umpetin dulu. Namun kalau ada kau undang, saya pasti itu. Tapi nafkah pernah dikasih Bang? Ada lah bang, masa enggak? Makanya saya bilang, ada kan segini, saya nggak mau mengikuti game dari makhluk gaib itu. Dia ngomong ada sangkut paut, tapi kan nggak ada buktinya. Saya akan ngomong nanti, tapi saya tunjukin buktinya. Gitu. Jadi kalau dia nunjukin bukti, saya tunjukin bukti. Jadi biar sama-sama enak gitu. Karena ini saya masih mempertimbangkan klien saya masuk ranah hukum apa enggak, bukti saya keep dulu. Gitu ya. Tapi kalau buktinya ada. Ada ya? Tapi pernah Ada. ketemu Bang sama anaknya? Pernah ada. Dokumentasinya juga ada kok.
Cuman nanti kita tunjukkan. Ada fotonya, ada di pesantrennya, ada, nanti kita tunjukkan. Ada semua. Bang mewakili keluarga Bang. Ya, sepatu dulu. Ada pesan apa, titipan apa, omongannya? Ya mudah-mudahan media lebih inilah ya, lebih berimbang lah dalam memberitakan ini kan, karena memang betul kata Bang Radit tadi, kita kan punya anak-anak kecil gitu ya yang sekarang lagi berperan memang mengharumkan nama bangsa gitu kan. Di sisi lain anak-anak lagi berkarya gitu kan, ujaran kebencian itu luar biasa, memang mengganggu lah ya secara psikis dan psikologi anak-anak. Selain itu curhat apa aja Bang? Udah cukup lah nanti diwakili sama Bang, Bang. posisi keluarga sekarang di mana, Bang? Di Jakarta, di luar negeri kah, Bang? Ya kalau teman-teman lihat apa namanya vlog-vlog segala macamnya masih di luar. Bang, berarti Itu aja ya. terkait ucapan abang agar media bisa berimbang, berarti nggak menutup diri untuk biar kita, maksudnya kita untuk bertanya-tanya terus ya, karena kan atas sendiri kan selalu bungkam untuk bisa ditanya. Ini saya mau jawab. Saya menyampaikan atas nama klien saya permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Bukan tidak bermaksud untuk menjadi enemy dari media. Bagaimanapun juga profesi dari klien saya ini juga adalah harus jadi media darling. Karena bagaimanapun juga ya rekan media ini juga ibaratnya saudara yang tidak sedara dengan klien saya, sewajibnya akan profesinya. Namun memang adanya berita-berita gini memang cukup mengganggu psikis mereka. Karena ada orang yang mentalnya kuat menghadapi hal ini, ada yang tidak. Gitu. Mewakili Atta dan Thorik, mungkin yang lain-lain, Sai juga, semuanya mohon maaf. Tapi hingga pada saatnya nanti mereka akan muncul kok. Bang, kenapa Pak itu nggak hadir hari ini, Bang? Pak Anok sama Bu Beni, Bang? Ya itu jawab ini. Mungkin akan membuat video klarifikasi juga, Bang, secara langsung gitu. Kalau Enggak ini sih. kan mewakili beda nih, apa? Nih saya jawab dikit ya. Agak-agak overlap boleh dikit ya. Sebenarnya ini udah lama kali. Teror-teror kayak gini tuh udah lama. Cuman memang baru kali ini mungkin dapat attention dari media mungkin ya sebenarnya. Banyak loh terornya. Cuman klien saya memang tidak mau menanggapi. Justru yang hadirnya saya di sini justru pelopor itu anak-anaknya. Kenapa anak-anak itu nggak tahan gitu loh. Contoh yang masih sekolah, digosipin ya paham lah gitu loh. Makanya kalau dijawab klarifikasi saya rasa nggak akan mungkin sih. Itu sih. Kapan Bang? Gimana? Kapan terornya dari kapan? Ya nanti deh pas kita bikinnya, kalaupun misalnya harus dimungkinkan membuat laporan polisi, kita akan undang. Kita jabarkan semua bukti, jadi biar lebih enak ngobrolnya. Oke. Makasih ya teman-teman. Makasih. Oh, hampir gua ambil. Bang, megangnya. Tahan bang, tahan. Boleh Bang di sini Bang? Nah, Oke bang. bentar, satu. Oke, tahan lagi tahan Bang. Bentar. Thank you semoga. Makasih ya teman-teman. Boleh dikasih fotoin, Bang. Nomor HP mana, Bang? Salah. Istri. Oke Bangku. Udah, aku belum bang. Lah, pasti kan minder ketemu minder. Makanya biasanya apa kalau ketemu media mau kan? Sekarang kan agak menghindar. Bukannya dia nggak apa sih menghindar atau kenapa? Karena kan risih. Ya kalau diserang bapaknya, keluarganya pasti nggak terima. Bang, ngaruh nggak hubungan atas sama Aurel sejak Waduh, saya nggak tahu deh kalau itu. Kan katanya orang tuanya nggak pulang-pulang, artinya belum mau ketemu keluarganya Atta Aurel gitu. Belum tahu deh saya kayaknya. Tapi kayaknya kalau nggak mau ketemu orang tua, kayak ada Zoom nih mbak. Kayaknya pasti mau lah, itu nggak masalah lah itu. Tapi nggak Cuman ada- kalau Atanya menghindar atau Thorik dan anak-anak lain menghindar, memang kan ya namanya bapaknya diserang, mungkin ada rasa gelisah atau kurang nyaman. Nanti pada saatnya mungkin menongol kok. Ya, makasih ya mbak.